Nah, mari kita lanjutkan ke desain yang lebih universal. Jadi desain lanjutan. Jadi pertama-tama yang kita perlu, direction ini kita atur supaya sama dengan si arah si kapal ini. Jadi pertama-tama kita harus bikin si kapal ini gimana caranya supaya directionnya sama. Nih, ini contoh ya. Kalau dia lagi di nol, saya pengennya sebetulnya si pesawat ini ada di atas kepalanya. Jadi kalau dia lagi di nol, nol, dia ke atas ya. Nah, kalau dia ke kanan, seperti gini, saya maunya dia ngadepnya ke kanan. Jadi ini kita sepertinya kita kurang tepat nih. Jadi kalau pas lagi kita ke kanan dia seperti ini. Ini karena sprite yang kita bikin kostumnya itu ngadepnya ke atas gini. Padahal kalau kostumnya lagi ke atas gini itu dia lagi 90 derajat di sini. Jadi kita harus kalau kita di 90 derajat ini harus diputar dulu ke kanan. Oke, sekarang kita pastiin ininya udah vektor dulu. Jadi ini vektor nih. Terus kita klik, nah ini kita putar nih di sini. Kita putar supaya dia ngadep ke kanan. Kira-kira kalau udah pas, coba. Oke, udah pas. Terus ini kita pastiin dia dari tengah. Nah, udah. Jadi sekarang kalau kita ininya 90, dia itu pasti ke kanan. Kalau 0 berarti kita ke atas. Kenapa kita perlu seperti itu? Karena kalau kita bikin kodenya, ini saya kasih contoh lagi, kita kasih move 10, ini kita bisa klik 2 kali untuk lihat dia itu sesuai. Kalau tadi sebelum kita benerin gambarnya, itu kalau kita jalannya di move gitu, dia malah jalannya ke pinggir nih. Contoh ya sebelumnya ya, kita Ctrl Z nggak tahu bisa nggak nih? Ctrl Z 2 kali, oh nggak bisa. Oke, tadi kan gambarnya seperti ini. Nah kalau kita move, dia itu malah akan jalan ke pinggir nih. Contoh nih ya, kita move 10 step. Karena si move itu ngikutin direction ini, padahal directionnya kanan. Jadi si kapal itu ngikutin direction ini yang ke kanan. Gitu. Jadi ini yang tadi kita kalau kita mau pas move itu kepalanya itu ada di sana, kita harus putar dulu gambarnya. Jadi tadi balik lagi ke kostum, kita pastiin si roketnya itu kita ambil yang kanan, yang bawah ini ya, yang ada gambar melingkar ini, bukan yang di sini untuk membesarkan kecilin. Kita tarik, sorry, kita tarik sampai gini. Nah udah. Dan supaya pas ada snapnya, pencet angka shiftnya. Jadi kalau gini aja dia agak susah tuh. Tapi kalau kita baca shift dia lebih tegak, cuman 45 derajat 45 derajat tuh. Jadi bisa rapi. Bisa lebih rapi kalau kita pencet angka shiftnya. Dah. Oke. Ini tahap 1 ya. Nah, tahap berikutnya kita buat si roket bisa ke kanan atau ke kiri. Ya, kita ambil lagi code-nya, kita pastiin dia ada di roket, terus kita ambil event ya. Ini kita jalanin dulu nih when diklik. Ini kita pastiin dulu, kita bikin yang standarnya dulu ya. Kita bikin forever-nya dulu. Terus kita bikin move-nya. Masukin ke dalam, terus kita kasih wait ya. Kita kasih wait. Wait itu sebentar, ada di atas ini. Wait 1 second atau tadi 0, berapa detik ya? 0.5 ya. Oke, kalau kita jalanin, dia akan ke kanan. Ini terlalu pelan, sorry. 0,01. Oke, matiin dulu. Tadi seperti tadi biasa, kita tarik dulu ini ke kiri, terus kita tarik ke kiri, terus kita pastiin dari lokasinya kita catat. Tadi kita lokasinya dari sini kita tarik sini, taruh di paling atas, terus ini kita kasih 0 aja biar di tengah. Terus baru dia forever dia akan jalan. Nanti sebelum dia nabrak ke tembok, nah kita juga bisa ngecek nih di sini. Jadi setelah move kita akan ngecek. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita seperti yang tadi ya, tapi kali ini kita akan ngecek apakah dia nabrak Y-nya ke atas atau X-nya ke kanan, atau ke bawah atau ke kiri. Jadi ada 4 pengecekan. Jadi itu gimana caranya sih pengecekannya? Oke, pertama-tama kita pakai if then ya jadinya ya. Kita bikin kontrol. Terus kita pakai if seperti ini. Terus kita bikin 2 nih. Terus kita pastiin dulu ya. Jadi kalau X-nya lebih kecil daripada gitu ya, kita pakai yang itu dulu. Sekarang atau yang X-nya lebih besar daripada dulu nih. Kita taruh ini X lebih besar. Tadi kita buka lagi di websitenya yang ini. Anda bisa garis miring KB, garis miring koordinat. Kita bisa lihat nih, kalau ke paling kiri itu minus 240, ke kanan itu 240, ke atas itu 180, ke bawah minus 180. Nah oke, dari koordinat ini kita cek yang paling kanan dulu ya. Kalau X-nya lebih dari 240. Kalau X-nya lebih dari 240, di sini nih, ini kita 240. Apa yang terjadi? Kita akan
kita cek dulu nih X-nya ya. Berarti kita ambil X di sini, bulatan X position, kita masukin ke dalam ini. Kalau X-nya lebih 240 gimana? Ya kita ubah dong, X-nya balik lagi ke minus 240. Set X tuh minus 240. Gini ya, oke. Minus 240. Oke, mungkin lebih oke kalau kita bikin if then-nya itu nggak pakai else. Kalau pakai else-nya memang the best ya. Jadi ada if then else lagi masuk-masuk sampai 4 biji. Tapi saya mau untuk mempermudah ya. Ini bisa jadi bikin pelan, tapi ini untuk mempermudah kita bikinnya cuma kayak gini aja. If gini, ini kita pindahin ke sini. Sorry, harus dari isi hijaunya kita pindahin ke sini, kita X gini. Oke, ini saya buang dulu. Ini saya buang dulu. Ini secara efisien nggak lebih efisien, tapi untuk sementara nggak apa-apa. Terus X lebih kecil sekarang, kita keluarin dulu ininya. Kita sekarang ambil operatornya yang lebih kecil kita pakai. Terus X-nya kita masukin. Terus ini tadi kan kita ambil yang paling kiri ya, yang ini minus 240. Jadi kita masukin minus 240. Nah kalau dia paling kiri, keluarin kemana? Ke kanan. Berarti ini rubah jadi 240 ya. Nah gitu. Yang kita taruh di bawahnya aja nggak apa-apa. Terus kita bikin lagi if yang baru. Tapi sekarang kita yang ngecek Y-nya. Duplicate aja. Sebentar. Taruh lokasinya di mana ya biar kelihatan. Oke, sekarang kita yang cek yang Y position ya. Kita ke paling atas lagi motion. Terus kita cari Y position yang ada di sini. Ini dua-duanya harus kita ganti nih. Ini kita buang. Ini juga Y position kita buang. Kita ganti Y position. Terus yang ini, kan tadi ngecek ini kalau udah sampai atas nih. Tapi kalau di koordinat kita kan cek, itu 180. Jadi kita balik lagi ke sini, ini harus 180. Ya. Terus set X-nya kemana? Set X-nya itu kita jadi set Y2. Nah ini, set Y2 kalau udah sampai paling atas ke minus 180. Nah yang ini juga kalau kita minus 180, kita harus set X-nya ke, jangan set X, set Y-nya ke atas ya, ke paling atas 180. Nah ini bisa terjadi kalau dia nggak ada sama dengan, dia bisa jadi bolak-balik ya. Tapi semoga kalau dengan gini enggak. Sebentar, saya taruh di bawahnya ini. Terus ini saya taruh di bawahnya. Kita coba dulu ya. Salah, sorry. Ini harus di bawahnya ini. Nah kita play. Kita coba sampai ke kanan, apakah dia balik ke kiri dulu. Nah udah benar. Sekarang coba si pesawatnya kita putar dulu ke atas, miring. Apakah dia udah benar? Nah udah benar ya, tuh kelihatan kan? Dia langsung nerusin ada di sini. Atau kalau kita stop dulu sebentar, sekarang kita putar sedikit si directionnya ke miring gini, misalnya lebih miring. Terus kita jalanin lagi, tuh dia udah miringnya udah benar tuh keluar dari sini. Nah jadi ini wrap screen yang lebih advance daripada yang sebelumnya. Oke, mungkin kita buang X-nya aja ini biar lebih rapi. Ini X ini kita buang. Jadi dimanapun si pesawat itu berada, dia akan langsung ngerap ya. Nih, contoh kalau kita lagi taruhnya di sini, dia langsung mulai dari sini. Tuh. Harusnya ke sini tuh, betul ya. Udah ya. Jadi ini memang udah oke. Ini bisa kita pakai untuk game yang membutuhkan wrap screen seperti ini. Oke, sampai nanti.